ya paling enggak virtual konser itu dulu yang dijalani gitu loh. Dan selain itu ya kita tetap kreatif untuk bikin karya, bikin single kayak bikin album atau konten-konten di YouTube itu dibanyakin gitu kan, karena ada waktu di rumah gitu kan. Berjumpa lagi dengan saya Anastasia Pradita dalam program One Day With, program yang memberikan inspirasi dari berbagai bidang. Dan hari ini kita bakal ngobrol sama legenda musik yang pastinya keren banget karena merupakan seorang gitaris yang jenius. Dan dia juga memiliki band berbeda tapi sama-sama eksis. Penasaran dong? Ini dia One Day With Andra Ramadan. Yuk! Permisi. Yo. Wih, Mas Andra, apa kabar? Halo, baik. Aduh, senang banget. Oke, jadi ini base campnya nih Mas ya? Iya, ini base campnya. Senang banget sih bisa lihat ini ada foto-foto juga, dokumentasi pas lagi manggung. Pas lagi manggung ya. Mas ingat konser di mana aja ini Mas? Di satu klub di Bali. Itu di Surabaya. Tahun 2010. Berarti udah 10 tahun yang lalu gitu. Udah ya. lama banget kan. Tapi kalau inget berapa banyak konser yang udah dilaluin masih inget nggak sih? Nggak ngitung juga ya? Nggak terhitung. Sambil dulu kali Mas ya? Ya, ayo. Banyak yang mau diceritain nih, soalnya ini salah satu baladewa nih. Senang banget bisa ketemu Mas Andra di sini. Kabarnya tapi baik ya Mas ya sekarang ya? Alhamdulillah baik-baik. Karena kan lama gak kelihatan sih, pastinya kan banyak public figure yang sekarang banyakan di rumah gitu kan. Karena kan memang lagi suasana pandemi, jadi bersyukur banget bisa ketemu Mas Andra hari ini. Oke, jadi kesibukan sekarang nih yang jadi pertanyaan orang-orang. Pada kemana sih para musisi kita di saat pandemi ini? Kesibukannya apa gitu? Aku mungkin mewakili semua musisi ya, yang lain mungkin sama ya nasibnya gitu. Jadi kita memang biasanya tiap weekend tuh keluar kota, ada manggung atau main, ada gig di kota mana gitu. Itu hampir tiap weekend kan. Dan selama pandemi nggak ada sama sekali. Bener-bener? Pas kapan tuh mulai ngerasain perbedaan drastis? Aku merasa tuh drastis? Terakhir manggung tuh Maret. Bener ya, Maret. Bener-bener berhenti semua pas PSBB. Bener. Maret, udah habis gitu nggak ada ngapa-ngapain. Sempat ada PSBB kan, jadi harus di rumah. Jadi ya proses kreatifnya di rumah jadinya gitu. Dan aku rasa musisi yang lain juga ngerasain hal yang sama nggak musisi aja sih kayaknya ya, mungkin semua bidang terdampak pastinya semua dampaknya sektor. ke semua sektor. Oke, jadi sebelum ngomongin banyak soal pandemi, aku mau ngomongin soal gitarnya. Kayaknya Mas Andra sama gitar tuh nggak pernah terpisahkan gitu ya, selalu berdampingan gitu. Pertama kali kenal gitar tuh usia berapa sih Mas? SMP. Masih ingat awalnya gimana? Tapi lucunya aku dulu nggak kepingin main gitar sebenarnya. Oh ya? Justru alat musik yang pertama kali aku pengen belajar itu drum. Justru drum? Pas drum SMP pertama. itu? SMP kelas 1 aku ingat. Tapi karena aku tinggal di kampung, terus nggak mungkin nggak punya ruangan yang kedap gitu. Orang tua udah ini pasti berisik gitu. Tetangga pasti protes nanti kalau mau main drum gitu. Waduh iya ya gitu. Akhirnya terus aku ngeliat temanku main gitar gitu, dia main gitar pas di sekolah gitu kan. Kok kayaknya asik ya main gitar, karena bisa main pelan kan, nggak berisik gitu, bisa pelan, bisa kenceng juga kalau mau. Jadinya kayaknya nih aku pengen nyobain deh, belajar main gitar. Ya itu awalnya aja. Belajar main gitar nih artinya otodidak atau ada yang ngajarin? Otodidak, pas SMP itu. Ya. Masih ingat nggak lagu pertama yang buat coba-coba chordnya? Lagu-lagu Indonesia sih waktu itu, lagu-lagunya Iwan Fals. Ebit GAD juga. Tahu deh jadinya ya. Tahun berapa? Era ya. 80-an, 86, 87. Kenapa sih kok bisa memilih gitar gitu? Enak aja gitu, enak aja kayak apa ya? Kan kalau drum boleh lah main drum gitu deh. Tapi kalau sambil nyanyi kayaknya susah. Nggak kedengeran juga. Nggak ada chordnya kan. Karena kalau gitar kan bisa nyanyi kan. Itu yang bikin aku. Jadi kayak piano sih jadi sebenarnya. Jadi sebenarnya ada ikatan banget gitu ya. Ada ikatan batin gitu ketika main gitar. Pastinya aku merasa apa ya, happy gitu, merasa ada sesuatu yang menyenangkan hati gitu kalau main gitar.
kebaca nih sebenarnya Mas Andra ini adalah seorang yang sangat konsisten ya. Maksudnya main gitar dari SMP sampai sekarang benar-benar ditekunin banget. Termasuk dengan kiprahnya di Dewa, ya nggak sih? Ini kayak personil yang nggak pernah keluar masuk Dewa, konsisten dari dulu sampai sekarang gitu. Apa sih yang bikin Mas Andra ini jadi orang yang loyal banget ya? Selain Mas Ahmad Dhani tentunya sama Dewa 19, Mas Andra juga gitu, seloyal itu sama Dewa 19. Apa ya, Dewa kan emang band pertama aku bikin sama Dhani gitu, dan sama anggota Dewa yang lain gitu, seperti almarhum Erwin, Wawan, dan akhirnya SMA ketemu si Ari Lasso. Jadi ada ikatan yang kuat gitu aku dengan band ini gitu. Dan aku sama Dhani yang juga pentolan Dewa itu merasa sangat cocok kalau main musik. Di musik ya, main musik ya. Itu sangat chemistry-nya kuat. Karena band itu juga kan apa ya istilahnya seperti sebuah perkawinan gitu. Kalau chemistry-nya kuat ya pasti akan langgeng gitu. Tapi ada konflik juga kan kadang-kadang tuh. Ada, pasti ada gitu loh. Tapi sempat pernah kepikiran, cabut aja deh, ada sesuatu. Mungkin kan orang berkembang, ada pemikiran yang berbeda. Akhirnya bikin kita ngerasa ini nggak kayak yang dulu gitu. Sempat nggak sih? Nggak ada sih kalau aku. Kalau aku nggak ada. Nggak pernah bosen gitu lama Dewa gitu. Karena memang selalu fun gitu. Ngeband sama Dewa. Oke, sekarang Mas Andra tuh sempat dibilang banyak yang mengakui sih gitaris yang jenius gitu kan. Bisa melahirkan karya-karya juga. Nah, itu sempat jadi beban nggak sih Mas selama ini? Biasanya kan orang berharapnya ekspektasi tinggi nih. Oh, ini udah yang kelas banget nih gitu. Jadi kayak ekspektasi orang tinggi jadi beban sendiri gitu buat Mas Andra. Ya kalau aku pribadi sih nggak terlalu mikirin itu ya. Mungkin malah orang yang ngomong kayak gitu akan kecewa gitu setelah tahu aku tidak sejenius itu gitu sebenarnya. Bahkan aku kan karena otodidak, aku teori musik itu nggak tahu sama sekali. Bahkan chord itu aku nggak semuanya tahu namanya. Iya aku bikin lagu kayak gini, ini nggak tahu aku namanya, tapi enak aja di kupingku. Oh, ya itu makanya dikatakan jenius. Itu chordnya apa? Nggak tahu. Ini dicontek aja kayak gitu. Nggak perlu ada teori tapi langsung keluar aja gitu. Jadi emang apa yang aku andelin ini sih kuping aku. Jadi kalau emang enak di kuping aku, ya udah gitu loh. Jadi kalau tanya apa aku nggak tahu. Nggak tahu. Ya mungkin karena ngomong kayak gitu juga orang nggak bisa ngikutin gitu ya. Karena ini kayaknya ramuan sendiri gitu, hasil eksperimen sendiri. Tapi musisi itu pernah bosan nggak sih mainin lagu mereka sendiri, apalagi berkali-kali, yang di request yang paling booming, lagunya itu lagi. Pernah nggak sih? Itu lebih ke kita harus menjaga mood kita sendiri sih sebenarnya. Kalau dibilang bosan, ya pasti ada bosannya ya, karena berulang-ulang. Tapi gimana caranya kita menjaga mood untuk tetap tidak bosan gitu. Apa yang sebelum kita manggung kita ritual apa atau apa. Ritual apa tuh? Ya mungkin kita kuliner dulu ya, makanan yang kita sukai. Jadi kan happy, seneng, pas manggung seneng, kayak gitulah. Atau bikin aransemen ulang, sesuatu yang ya, unik gitu. Ya mungkin di aransemen ulang agak berbeda kayak gitu. Iya, sebenarnya kan udah cinta sama musik sebenarnya tetap aja ya. Seneng sih pasti ya. Iya. Sekarang lagi pandemi gitu kan, kita nggak bisa lihat langsung performance-nya. Apalagi kan sebenarnya sempat bikin konser untuk tahun 2020 tertunda juga. Nah itu apa yang dirasain nih sebenarnya dari mulai Andre The Backbone dan juga Dewa 19 dan musisi lain yang mewakili lah Mas. Apa yang sih yang dirasain yang pastinya sih kita tidak bisa manggung ya, dan karena kita memang kerjanya kan pengumpulan massa kan gitu kan. Iya. Itu dilarang, nggak bisa, benar nggak bisa. Jadi dan yang tak tergantikan sebenarnya energi dari penonton. Gitu energinya kan. Benar sih. Itu yang feedback. Atmosfernya. Itu yang gila itu bikin adrenalin keluar gitu kan. Dan memang sih selama pandemi kita ada kayak virtual konser gitu. Tapi ya itu nggak ada itunya. Feel-nya tuh nggak dapet. Iya, nggak ada energi yang baliknya itu ya nggak ada. Itu yang paling dirasakan sih. Yang paling dirindukan juga sebenarnya. Betul. Terus akhirnya berpikir nggak sih, mungkin orang kan banyak yang shifting nih dari segala bentuk usaha, sektor-sektor lain akhirnya mencari-cari cara lain untuk bisa bertahan. Kalau dari Dewa sendiri, dari Andre The Backbone ada? Ya paling enggak virtual konser itu dulu yang dijalani gitu loh. Dan selain itu ya kita tetap kreatif untuk bikin karya, bikin single kayak bikin album atau konten-konten di YouTube itu dibanyakin gitu kan, karena ada waktu di rumah gitu kan. Kayak gitu, kayak aku di rumah ya aku sulap aja rumah jadi kayak mini studio buat konten gitu, seperti itu kan.
Terus dari semua yang dijalanin, ada lagi nggak sih hal-hal lain yang mau di-achieve dari seorang Mas Andra Ramadan gitu? Kalau Dewa kan udah pernah tuh konser tunggal, aku sih pengen Andra and the Backbone tuh konser tunggal gitu dengan orkestra, full orkestra gitu. Terus kalau misalkan teman-teman gimana nih Mas Andra, teman-teman band yang mereka rasakan ketika pandemi sama nggak sih kayak Mas Andra? Atau jarang ketemu juga selama pandemi ini? Jarang ketemu ya, jarang ketemu. Kita ya sama member Backbone, Backbone cuman beberapa kali gitu dalam beberapa bulan ini karena ada konser virtual gitu. Benar-benar. Dan terdampak nggak sih Mas dari segi apa ya? Misalkan dari secara finansial gitu, ya nggak sih Mas? Kalau selama Ya, kan manggung, pasti. off air, on air, sekarang kan benar-benar terbatas cuman virtual gitu. Berasa juga itu? Sangat berasa. Karena kalau aku kan emang pendapatannya musik banyak gitu. kan dari off air. Off air benar-benar. Gitu dari off air. Ya udah itu paling dampaknya paling luar biasa sih. Oke, kalau seandainya nih Mas, ini kan pandemi kita nggak tahu sampai kapan gitu. Selain bermusik pernah kepikiran nggak sih Mas Andra ini jadi apa? Atau mungkin kalau nggak di dunia musik Mas Andra ini akan jadi apa sih? Ya kalau musik kan hobi yang menjadi pekerjaan akhirnya kan. Itu the best Job in the world. job in the world. Kayak nggak pernah kerja seumur hidupnya ya. Selain itu ya aku hobi fotografi gitu. Aku suka moto-moto gitu. Mungkin jadi fotografer, mungkin jadi kameramen, Bisa jadi videographer. tetap bisa bikin konten ya nggak di era seperti Ya kan di rumah aku ngeset sendiri itu. Nggak Oh, ya? ada orang lain, nggak punya tim YouTube, nggak ada. Jadi aku sendiri. Nah dari bisnis mungkin sebenarnya dari apa yang Mas Andra tekuni juga bisa kali menghasilkan ya Mas ya? Ya betul. Ada kepikiran? Karena selain di YouTube ya aku bikin tutorial juga di YouTube gitu kan. Memang ada pendapatan dari banyaknya view atau dan lain-lain ya. Selain itu aku juga ada tutorial gitar yang berbayar. Ada aplikasinya gitu. Ada aplikasi sendiri itu namanya Inspira Hub. Jadi mereka berbayar di situ, mereka dapat konten yang eksklusif yang nggak ada dimanapun gitu. Dengan kualitas yang keren banget. Oke, menarik ya. Kalau jadi di YouTube sebenarnya. kan ya udah cuman video gitu. Ini benar-benar dipikirin, videonya bagus. Tutorialnya jadi juga. emang terlihat eksklusif. Oh, menarik ya. Jadi sebenarnya musisi tetap bisa berkarya Dan dari sudah platform menghasilkan. lain. Oke. Sudah menghasilkan gitu. Itu salah satunya bisa juga tetap Bisa gitu. platform lain yang bisa menghasilkan buat para musisi gitu. Terakhir nih Mas, mungkin banyak juga musisi yang nonton juga pengen belajar dari Mas Andra. Tipsnya pas lagi pandemi semoga mereka juga tetap bisa bangkit nih walaupun banyak cobaan. Kan sekarang banyak banget tuh kayak musisi-musisi yang suka live music dulu panen banget, terus sekarang kayaknya bener-bener di rumah aja. Iya. Mungkin itu pukulan buat mereka. Buat Mas Andra sendiri menanggapi hal itu gimana? Semuanya kena, nggak peduli yang reguleran maupun yang udah artis besar, kena semua. Jadi tetap semangat. Tetap semangat. Tetap berkarya itu yang penting. Tetap semangat, tetap berkarya. Tipsnya itu aja, jaga pikiran kita selalu positif. Betul, itu penting banget karena ya. itu pikiran positif, imun nambah. Setuju, karena kesehatan sekarang yang paling penting gitu Paling penting, ya. ya. Iya, dan terus dengerin lagu-lagu dari YouTube-nya Mas Andra, Iya, dari Dewa iya. 19 sedikit menghibur dan mengingatkan kita ke masa-masa normal sebelumnya ya. Semoga semuanya kembali cepat normal. Amin. Oke, nah pokoknya buat sahabat secepat, seneng banget sudah bisa ngobrol sama Mas Andra di sini. Thank you banget waktunya juga Mas Andra. Sama-sama, thank you juga udah di Seneng interview. banget, sangat menginspirasi banget. Thank Jadi you. bisa merasakan aura positifnya sih, walaupun seorang musisi juga ikut terdampak, tapi semangatnya tetap ada. Thank you banget dan semoga semua ini cepat berakhir pandemi ini dan semua bisa berkarya seperti semula. Amin. Thank you banget dan sahabat secepat jangan lupa untuk selalu menyaksikan One Day With setiap minggunya untuk melihat inspirasi dari sosok-sosok dan tokoh-tokoh yang menarik dan juga membuat kita lebih bersemangat menjalani hari. Thank you banget dan sebelum menutup boleh dong Mas satu lagu lagi, boleh Sempurna? Ya. Sempurna, ya. Oke.